Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufinda Amalia dengan NIM 2204253 dari kelas 1D Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang landasan historis pendidikan. Sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan ini berhubungan dengan sejarah pendidikan. Jadi, pengertian dari landasan historis pendidikan merupakan masa lampau dengan segala macam kejadian atau yang didasari oleh konsep-konsep tertentu dengan informasi yang mengandung kajian, model, konsep, teori, praktik, cita-cita, dengan kata lain pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi di masa lampau. Landasan historis pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang sangat panjang sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah dan menguasai Indonesia. Beratus-ratus bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dan pada akhirnya, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Para pendiri kita merumuskan 5 prinsip yang kemudian diberi nama dengan Pancasila. Nilai-nilai asal yang terkandung di dalam setiap sila-sila merupakan rumusan dan disahkan menjadi dasar negara secara objektif, historis, telah memiliki dari bangsa Indonesia sendiri yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidik sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Tokoh-tokoh tersebut yaitu adalah yang pertama adalah Muhammad Syafi'i, mendirikan sekolah INS atau Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 kemasan, yaitu asas taman siswa, pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambangan. Asas taman siswa dirumuskan pada tahun 1922 yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Yang ketiga adalah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri daripada pengembangan agama Islam. Asas pendidikannya adalah agama Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Berikut merupakan sejarah atau historis pendidikan di Indonesia sebelum zaman kemerdekaan. Yang pertama itu adalah zaman purba. Nah, karakteristik kebudayaan pada zaman ini masih tergolong maritim dan hidup bergotong royong. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yaitu animisme dan dinamisme. Lalu masyarakat itu dipimpin oleh ketua adat dan empu yang tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali jika mereka melakukan perannya dalam upacara adat atau ritual. Karena itu, masyarakat ini tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakat bersifat egaliter. Nah, tujuan dari pendidikan pada zaman purba ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat. Zaman ini belum ada pendidikan formal atau sekolah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara keagamaannya adalah zaman kerajaan Islam. Nah, Islam itu masuk ke dalam Indonesia pada akhir abad ke-13 dan berhasil mencakup sebagai wilayah Nusantara itu pada abad ke-16. Pemerintahannya dipimpin oleh raja. Masyarakat belum sama sekali mengenal kasta. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Selain di keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga lainnya seperti langgar-langgar, masjid, lalu juga bisa di pesantren. Pendidikan ini berisikan tauhid, lalu juga ada Al-Quran, mempelajari ilmu hadis, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Nah, selanjutnya adalah zaman Portugis. Nah, pada awal abad ke-16,
Portugis datang ke Indonesia disusul oleh bangsa Spanyol. Di samping mencari kejayaan dan kekayaan, bangsa Portugis datang ke timur bermaksud pula untuk menyebarkan agama mereka, yaitu adalah agama Katolik. Akhir abad ke-16, mereka meninggalkan Indonesia karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate. Lalu pengaruh bangsa Portugis ke dalam pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan itu, pada tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate dan di Solor. Kurikulum pendidikannya yaitu berisikan pendidikan agama Katolik, lalu ditambah pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung. Zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, masyarakat pada zaman ini itu umumnya tinggal di daerah subur dekat dengan pesisir dan melakukan perdagangan dengan orang India, sehingga masuklah kebudayaan dari India. Para ketua adat lambat laun berusaha untuk menyamai Raja India, maka timbul feodalisme seperti di India, yaitu kasta sosial, seperti Brahmana, Waisya, Sudra, dan juga Paria. Pendidikan zaman ini selain ada di keluarga dan masyarakat, juga diselenggarakan di lembaga pendidikan atau yang disebut dengan perguruan atau juga pesantren. Pendidikannya bersifat aristokratis, artinya masih terbatas dan belum menjangkau mayoritas kasta Waisya, Sudra, apalagi Paria. Selanjutnya adalah zaman Belanda. Nah, Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara itu pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang atau yang kita sebut dengan VOC. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen Protestan. Karakteristik sosial budaya zaman ini yaitu berlangsungnya kolonialisme, monopoli hasil pertanian yang laku di pasar dunia. Terdapat juga stratifikasi sosial dari yang tertinggi ke yang terbawah nih, yaitu adalah bangsa Belanda, golongan orang timur asing, bangsawan pribumi, dan rakyat jelata pribumi. Ada dua garis penyelenggaraan pendidikan pada zaman ini, yaitu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda dan pendidikan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan. Lalu yang keenam adalah zaman pergerakan nasional. Nah, kondisi yang merugikan akibat penjajahan menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, sehingga muncullah nih rasa nasionalisme dari masyarakat Indonesia. Kebesaran masa lampau semasa kerajaan Sriwijaya Majapahit juga memperkuat harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Karena bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi nih bahwa Belanda adalah kafir. Sejak kebangkitan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melalui partai dan organisasi khususnya pendidikan. Setelah tahun 1900, usaha partikuler di bidang pendidikan berlangsung sangat giatnya. Sekolah mulai bercorak dua, yaitu yang pertama adalah sekolah yang sesuai dengan haluan politik yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua adalah sekolah yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dan yang terakhir adalah zaman penduduk Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir pada 8 Maret 1942 saat menyerah pada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya, Indonesia di bawah kekuasaan Jepang selama hampir 3,5 tahun. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini dan sesuai dengan cita-cita ekspansinya. Implikasi kekuasaan Jepang terhadap pendidikan di Indonesia ini ada 3. Yang pertama yaitu tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua adalah hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Nah, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.